Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala, adapun dalil nakli artinya kutipan, maksudnya teks Al-Quran atau hadis. Tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Kidam tak punya permulaan, itulah firman Allah Ta'ala surat Al-Hadid surat 57 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal, artinya ialah yang pertama. Ini akan menimbulkan persoalan kalau kita tidak memahami maksudnya. Dialah yang pertama, tiada bepermulaan adanya. Jadi kalau kita berhenti saja dia yang pertama, berarti Allah ada permulaan. Maka tak bisa ini dibaca secara struktur bahasa Arab. Ini mesti dibaca secara sastra Arab. Dia yang pertama tanpa permulaan. Itulah dalil bahwa Allah bersifat kidam. Maknanya Allah tidak punya sejak. Dan lagi firman-Nya, ini surah Al-Waqiah surat 56 ayat 60 dan surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 41. Ini dua kali disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Al-Waqiah surat 56 ayat 60, Al-Ma'arij surat 70 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nahnu bimasbuqin. Artinya tiada kami dengan didahului orang yang lain. Artinya tiada Allah didahului oleh apapun, kan? Dan lagi hadis Nabi SAW, wa kana Allah wahdahu wa lam yakun ma'ahu syai'un. Artinya, dan nyatalah Allah Ta'ala itu seorang, tiada sertanya suatu jua pun. Allah seorang, ya berarti Allah itu orang. Nah itu ada, kan? Kita udah bagi tahu kalau seorang itu selalu cerita sosok, bukan Allah semanusia, Allah seorang. Itu lain pengertiannya, ya. Jadi kau anggap Allah orang, tak masuk akal aku nih, katanya. Udah, kita jangan teruskan yang begini, jangan teruskan, ya. Karena kita terlampau lama berada dalam suasana terima saja. Nah, kita terima saja, tanpa kita mencari tahu apa mengapa bagaimananya. Ya, jadi udah lama kitab ini ditulis. Nyatalah Allah Ta'ala itu seorang. Tiada sertanya suatu jua. Ya. Oke. Ya. Baik. Ini bahasa yang harus kita fahami. Adapun dalil akli yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat kidam. Main nalar lah kalau ini, ya. Apa nalar kita terkait Allah bersifat kidam, kan? Dari karena jikalau tiada ia bersifat kidam, kalau Allah tidak kidam, niscaya adalah ia baharu, gendangnya itu saja, kan? Kalau tak kidam baharu. Dan apabila jadi baharu, ia pastilah berkehendak kepada yang membaharukan dia. Tak akan baharu sendiri. Niscaya tetaplah daur, berpusing-pusing dan tersalsul, berangkai-rangkai. Pusing-pusing aja lah, situ-situ aja. Nah, berarti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia itu baru lagi, ya gitu-gitu terus lah. Itu nantinya namanya daur. Daur bahasa Indonesia. Daur, berulang-ulang situ saja, terus salsul.
Kalau Allah dibaharukan oleh sesuatu, sesuatu dibaharukan oleh yang lain lagi, yang lain dibaharukan atas tak selesai-selesai. Itu namanya daur dan tasamsul. Main akal-akal, ya. Jadi jelaslah sudah Allah itu qidam. Dan kita jangan terjebak atas pertanyaan sejak kapan Allah itu ada. Kita kata sejak dulu, salah. Ya, Allah tak bersejak. Sekarang baqa. Adapun dalil naqli, tanda yang wajib bagi Allah Taala itu bersifat baqa. Firman Allah Taala Ar-Rahman surat 55 ayat Allah 27. Surat 55 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal zat Tuhanmu sampai kapanpun lah Allah Ta'ala itu kekal. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan ya Allah wajib, yang menyatakan ia kekal baqa wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat baqa karena bahwasanya. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan ia tanda tadi wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat baqa. Apa dalil aklinya? Karena bahwasanya jikalau boleh ia hilang dan lenyap, niscaya nafilah, tidaklah pula ia bersifat qidam. Jadi kalau Allah bisa tak kekal, maka dia tak qidam. Jadi kalau Allah tak kekal, tak qidam. Sedangkan tadi sudah kita bilang di awal, dia qidam. Macam mana bolak-balik gini? Kan? Suka bolak-balik. Kan? Ya, kalau Allah tak kekal, tak qidam. Karena jadilah wujudnya itu baharu, berkendak jualah ia kepada yang membaharukan dia. Maka tak cocok. Ini main akal nih. Ya, main dalil itu Quran, dalil nakli itu Al-Quran, Al-Hadis. Ini dalil akli, main akal-akal aja. Itu yang kadang-kadang kita kurang bergembira karena kita umat Islam kurang mendaya gunakan akal. Udah pokoknya aja, udah titik. Udah pokoknya gitu udah. Mana bisa? Kan? Jadi kau ragu kau ada surga? Ya, bukan perkara ragu ada surga. Kita mau cerita macam mana keyakinan kita terhadap surga dan seterusnya, kan? Gunakanlah akal. Berikutnya mukhalafah. Adapun dalil nakli, tanda yang menyatakan ya Allah wajib, tanda yang menyatakan ia tanda wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafatul hawadis. Firman Allah Ta'ala Asy-Syura surah 42 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'. Tiada yang menyamai Allah Ta'ala itu suatu jua pun. Inilah ngaji kita awal kemarin. Al-ajzu anil idraki idrakun. Yang tak dapat. Makanya Tuhan macam mana kayak gini? Bukan, kayak gini bukan. Itu laisa kamitslihi. Sama nama saja, nama bolehlah Allah satu. Yang selama ini kita tahu matahari satu. Nama bolehlah. Kan? Atau masuk dalam sastra boleh Allah jauh, Allah dekat. Kita mana bisa kata Allah jauh, Allah dekat, sebab dia pun tidak mengambil tempat, tak mengambil jarak. Itu kan rasa saja. Rasa iman kita, experience kita, pengalaman kita saja. Kan? Dan itu bahasa sastra tak ada masalah. Kan? Bahasa sastra mah sastra. Kalau sebenarnya Allah jauh, di mana kata awak? Mana tahu bisa awak datangi. Tidak dekat. Oh, Allah lagi baguslah kalau dekat, tak berongkos kata kita. Mana bisa? Kan tak bisa. Sebab ini sastra sudah, kan? Saya tetap ingatkan kita lah yang sudah mengisi pengajian di masyarakat ini, pintarkanlah masyarakat kita. Pintarkan bisa kok, bukan enggak. Jangan dibawa cerita karton. Macam ni Maulid kan, cerita kartonnya banyak nih. Begini begitu. Dan anehnya
itu macam jadi bahan bagi kita untuk meramaikan suasana. Kesudahan jadi nggak ngerti apa maulid ini sekarang. Entah, aku pun tak tahu. Cuma sedap dia ceramah tadi aku dengar, nggak ngantuk aku. Aman ya bisa. Iya. Banyak kali cerita kartun maulid nih. Jelaskan supaya jangan umat ini bingung. Sebab ada yang bilang maulid ini bid'ah, ada yang bilang bukan bid'ah. Nah, jelaskan. Nomor satu, apa itu bid'ah secara lughatan wastilahan? Apakah ini acara bid'ah atau bukan? Kalau bid'ah, masukkah dia dalam ranah yang diancam Rasulullah itu? Kalau tidak, mengapa bisa? Ceritakan. Ini yang diceritakan, Rasulullah mencium aroma wangi kuburan Masyitoh. Itu Isra Mi'raj, ini maulid. Oh, salah saya. Ini maulid, itu Isra Mi'raj. Rasulullah waktu lahir padam api Kisra. Itu cemana jalan ceritanya kok padam? Kenapa bisa padam? Atau ini bahasa kiasan yang menjelaskan kelahiran Rasulullah itu akan membawa ajaran yang mampu memadamkan kekafiran penyembah api. Yang terfahamkan tak gitu. Awak tanya nanti api mana? Kata. Itu adalah goncanglah istana Kaisar. Kaisar mana? Budak-budak lahir masa awak yang goncang. Itu aja pula. Mana itu? Apa maksudnya? Jelaskan. Jadi setelah pulang mereka tahu. Sehingga tahun depan kalau kita dipanggil ceramah maulid lagi, orang tuh dah tahu. Kalau ceritanya ini juga, kita pulang. Karena ustaznya yang panggil, kita juga. Panggil ustaz yang lain. Ini cerita udah ulangan nih. Ustaz yang kita dulu nih. Tak panggil lagi. Kesudahan dalam masanya nanti, ustaz-ustaz itu akan terseleksi untuk menyampaikan pelajaran kepada umat. Yang menyeleksi siapa? Umat itu sendiri. Makanya dicerdaskan. Nah, supaya nggak diseleksi, nggak usah cerdaskan. Itu ke situ lah. Gitu jadinya. Karena ustadznya yang malas gitu kan. Kita tanya, macam mana Rasulullah lahir bisa ada api mati? Rasulullah lahir, istana goncang. Apa ini irhas? Apa ini mukjizat? Mukjizat belum jadi nabi. Apa ini irhas? Kalau irhas mesti ada dalil. Mana ada dalilnya? Sehingga ustadz itu terseleksi. Maka kita kalau ngisi pengajian macam sekarang maulid ini dicerdaskan. Jadi umat tahu. Jadi dia akan menyeleksi dalam 5-10 tahun akan datang. Kalau ustadz ini ngisi maulid, ceritanya pasti ini aja. Dah pulang. Ngapain di situ kata. Dah duduk paling belakang, kalau hujan kena kata dia. Mending pulang. Kan? Jadi ini proses naturalnya, ya. Nah, jadi kita kekaji tadi, Allah Ta'ala itu tak ada yang sama dengan baharu. Jadi kayak mana Allah? Kayak gini bukan, kayak gini bukan, kayak gini bukan. Kalaupun sama dalam nama atau bahasa, tak ada masalah. Oke. Ya. Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Maka karena bahwasannya jikalau tiada ia bersifat dengan mukhalafatul hawadis ini, niscaya nafilah ia bersifat dengan qadim dan baqa. Kalau tak ada sifatnya yang mukhalafatul hawadis, berarti mumasalatul hawadis, sama dengan baharu. Berarti baqa, berarti qadim pun tidak, baqa pun tidak. Sedangkan kita baru ngaji tadi. Allah itu qadim, Allah itu baqa. Itu mananya nih? Baru sebentar dah balik cakap. Kan? Tak betul. Maka betapalah boleh nafi qidam dan baqa itu padanya? Karena telah sudah wajib dahulu tadi ia bersifat qadim dan baqa dengan dalil naqli dan akli. Ya, mudah. Susah-susah kitab kita ni ya, insya-Allah. Adapun tanda yang menyatakan, kalau salah-salah tulis, benarkan sendiri. Barang kecil tak usah diperbesar. Ini apa bacanya ni? Tanwa ini apa tanu? Tanu pula. Tanda.
Baris ketiga dari atas tuh, sebelah kiri itu kan tanda. Adapun tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, firman Allah Ta'ala Al-Ankabut surat 29 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu terlebih sangat kaya daripada sekalian alam. Kaya ini terjemahan literalik atas ghani. Tapi dalam fahaman kita, kalau disebut kaya terbayang Allah banyak duit, banyak harta. Bukan, maksud kaya ini tak perlu. Bahwasanya Allah Ta'ala terlebih sangat tidak perlu kepada sekalian alam ini. Tak ada perlu-perlunya Allah. Sama sekali tak ada perlunya Allah. Dan saya sudah terangkan sama kita. Termasuk sembahyang kita pun Allah tak perlu. Dah saya terangkan pula, sembahyang itu tanda syukur. Kan? Walaupun ada hadis itu sesungguhnya ada limpah ruah kasih sayang Allah Ta'ala yang menyatakan aku ingin ciptaanku mengetahui kebesaranku dalam hadis qudsi. Itu justru bagi kita syukur karena menandakan Allah sayang sama kita. Saking sayangnya Allah ingin kita tahu kebesaran Allah Ta'ala. Bukan Allah perlu, tak ada perlu-perlunya Allah. Ya, Ghani itu kaya tapi maknanya tak perlu. Itulah yang menunjukkan Allah itu qiyamuhu binafsihi, mandiri sendiri. Jadi kalau seluruh di alam ini tak menuhankan Allah, apakah kurang ketuhanan Allah? Tidak. Apakah kalau seluruh alam ini beribadah kepada Allah menambah kemuliaan Allah? Tidak juga. Ya udah gitu, maka itu ghani. Allah itu tak perlu. Kan? Adapun dalil akli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi, maka karena jikalau tiada ia bersifat dengan qiyamuhu binafsihi itu niscaya berkehendak kepada zat yang lainnya akan tempat adanya itu. Dia perlu. Kalau Allah tidak qiyamuhu binafsihi, dia perlu kepada zat yang lain. Maka karena jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, niscaya adalah ia sifat. Niscaya adalah ia sifat, bukanlah ia zat yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna itu. Jadi kalau Allah perlu kepada zat lain, berarti dia sifat. Karena sifat dia numpang pada zat. Seluruh apapun sifat tidak akan ada tanpa menumpang pada zat. Jadi kalau Allah perlu kepada zat lain, bermakna Allah bukan zat tetapi sifat. Maka jikalau ada ia sifat, niscaya tiadalah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu. Masa sifat bersifat? Bola bulat, sifat bola diantaranya bulat. Masa bulat tu bersifat lagi? Tidak. Logika ini mainan logika Helenisme Yunani. Ya, ini logika ini. Ya, ini logika. Karena waktu itu kita sedang berinteraksi dengan komunitas yang menggunakan Helenisme Yunani. Jadi kalau disampaikan ayat Al-Quran Al-Hadis, bagi kita orang Islam selesai. Tapi bagi mereka tidak. Maka perlulah dijelaskan kebesaran agama ini menggunakan cara mereka. Itu kecerdasan umat Islam tempo dulu. Jadi cara Helenisme digunakan untuk menjelaskan kepada mereka. Ini murni akal-akal nih. Kalau kita belajar mantik lagi, ini arah-arah ke mantik. Ya maka kitab tauhid yang tinggi-tinggi, yang advance, tauhid yang advance itu mesti awalnya cerita mantik, cerita logika, baru nanti tengahnya tauhid. Ya kan? Jadi sifat tak mungkin bersifat.
Karena sifat yang lain itu tiada bersifat dengan keduanya itu. Oke? Maka jikalau, ya kita ulang sedikit, maka jikalau ada sifat niscaya adalah ia bersifat dengan segala sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah itu. Karena sifat yang lain itu tiada bersifat dengan keduanya itu. Nah, keduanya itu ma'ani dan ma'nawiyah. Tak ada bersifat itu. Jadi macam mana? Maka tidak kita katakan Allah qiyamuhu mandiri. Ya. Maka bukan Allah Ta'ala itu sifat. Telah adalah ia wajib bersifat dengan keduanya. Itu sifat keduanya ma'ani dan ma'nawiyah. Maka bukan Allah Ta'ala itu ia sifat. Adalah ia zat yang bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tiadalah ia berkehendak kepada zat yang lain. Wajiblah ia berdiri sendiri. Maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya. Ini ada keliru. Tengok angka di bawah, angka 1. Jikalau berkehendak kepada zat lainnya, wajiblah ia berdiri sendiri. Ini dibuang. Ya. Maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, wajiblah ia berdiri sendiri. Ini salah nih. Ya. Jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, kalau menurut yang di bawah, ini dibuang. Mulai kata-kata maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, wajiblah ia berdiri sendiri. Itu tak ada. Tengok catatan kaki nomor 1 di bawah. Katanya maka jikalau berkehendak ia kepada zat yang lainnya, wajiblah ia berdiri sendiri. Maka wajah, aspek yang munasabah, aspek yang relevan digugurkan ibarat ungkapan yang tersebut itu. Jadi kitab-kitab ni pun perlu ada koreksi. Ini tak ada ya. Yang ada berikutnya. Maka jikalau berkehendak ya Allah kepada perbuatan orang yang menjadikan dia, niscaya adalah ia baharu. Kalau Allah perlu kepada zat yang menciptakan dia, menjadikan dia, maka pastilah Allah baharu. Maka jikalau ada ia baharu, niscaya adalah ia bersifat dengan qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Maka betapalah sah yang demikian itu. Padahal karena telah sudah wajib zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan ketiganya. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Kan? Dengan dalil nakli dan dalil akli yang telah sudah dahulu tadi itu. Wajiblah ia Allah adanya sendirinya. Kan? Oleh karena itulah ya kita dalam apalagi Indonesia ya terlampau banyak penganut selain agama Islam. Banyak macamnya, orangnya tidak, orangnya lebih sedikit dari orang beragama Islam. Bahwa mereka meyakini ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, yaitu hak mereka. Sekarang kita pula membincangkan Tuhan kita. Kita mengatakan bahwa bagaimana Nabi Allah Isa menjadi Tuhan. Kan itu bagaimana jalan ceritanya dia menjadi Tuhan diukur secara akal yang sehat. Tapi mereka menuhankan Nabi Isa itu di luar kuasa kita. Ya itu di luar kuasa kita. Kita tidak mau menghakimi. Jadi kenapa kalian katakan Tuhan orang agama ini salah? Itu dalam kaitannya kita menjelaskan ketuhanan agama kita. Bukan dalam menjelaskan ketuhanan agama lain. Kita yakin 100% Nabi Isa manusia, Nabi. Tidak. Dia bersifat ketuhanan dan kemanusiaan, kata mereka. Masya Allah. Lantas kita kata, gula rasanya manis. Kata kita bahwa pada saat yang sama gula berasa manis sekaligus asin. Itu bagaimana jalan ceritanya? Yang asin adalah garam, yang manis adalah
gula. Nanti kita katakan gula yang manis sekaligus asin. Itu hak dia lah mengatakan gitu. Kita tak ikut. Tinggal lagi kalau di kedai ada begitu, kita tak beli. Yang kita beli hanya gula atau garam. Ini ya kita hargai ya, kita hargai. Sekarang esa. Adapun dalil naqli, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah esa, inilah al-ikhlas, dah tahu lah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan olehmu ya Muhammad, yaitulah Allah itu esa lagi somad, yakni lengkap. Lengkap. Allah itu somad lengkap. Jadi apa saja ada. Allah itu adalah dalam secara bahasa Tuan. Allah adalah Tuan yang dapat memenuhi segala keperluan budaknya. Maka dalam bahasa singkat saya mengartikan somad sumber. Jadi katakanlah Muhammad, Allah itu esa, lagi Allah itu adalah sumber. Selama ini di terjemahan bahasa Indonesia Allah tempat bergantung. Saya pribadilah dari sejak kecil dulu ketika terjemahan tempat bergantung ini kok kurang gigit. Tempat bergantung. Bagi saya tak bilang salah, kurang gigit. Lama-lama baca-baca tafsir, somad tuh tuan yang memenuhi keperluan budaknya. Artinya sumber daripada si budak adalah tuannya. Maka saya lebih nyaman mengartikan somad sebagai tuan, sebagai sumber. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada sumber. Kita kalau tak ada sumber tak bisa apa-apa. Kita nih kalau tak ada sumber tak bisa apa. Dalam hidup nih pun, tahu sama kayak ngaji tauhid. Kaji secara akal-akal aja. Segalanya kita mesti perlu kepada sumber. Apapun lah sumber itu. Ya. Enggak, saya enggak perlu sumber. Saya perlu buka keran aja, dapat air. Dari mana air? Dari mana air? Kata kita dari PAM. Dari PAM atau PDAM cara kita sih. Jadi kalau PAM nggak ngasih nggak ada. Kata kita PAM dari mana? Nah itu kan. Nah itu dia. Oke lah, saya tak ke PAM kata kita, ke sumur bor. Sumur bor dari mana dia? Sumbernya bawah juga. Mata air itulah sumber dia. Kalau tak ada sumbernya, tak bisa. Ya kan? Saya lah. Dan saya ingin mengajak kita bahwa sumber kita adalah Allah Ta'ala. Jadi tak bisa apa-apa. Tak bisa apa-apa. Kalau lepas dari sumber, ya itulah Allah Ta'ala. Ya, tak bisa apa-apa. Kan? Dan lagi firman Allah Ta'ala, ini bukan in ya, an. Tak ada ayat Quran innama ilahukum ilahu wahid. Yang ada an-nama. Itu salah total. Ini 3 kali disebut dalam Al-Quran. Satu di antaranya Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Hanya sesungguhnya Tuhan kamu, itu bukan Tuhanku. Ya. Hanya sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang esa iya. Ya. Bukan. Satu kata, sudah pernah saya cerita sama kita. Tak boleh bilang Tuhan satu. Mesti bilang esa. Kenapa? Kalau satu ada 2, ada 3, ada 4. Kalau esa kan nggak ada. Saya kata esa kan ada dwi, ada tri, ada catur. Seterusnya lah saya bilang. Sama juga. Nah, itulah yang disampaikan terus-menerus. Tak boleh bilang satu kecuali esa. Satu ada 2, esa nggak ada. Apakah ini tidak menjadi kebodohan berantai? Padahal maksud si guru mungkin baik. Menunjukkan keunikan. Ya, keunikan Allah, yaitu satu. Tapi dia nggak tahu. Kebodohannya berantai. Kesalahan itu terjadi pada pelajar yang menerima pelajaran dari dia. Si pelajar tadi pun mungkin tidak mengaktifkan nalar dia. Sampaikanlah terus. Lama-lama tak boleh bilang dui. Tak boleh bilang satu. Tak boleh. Makanya
ketuhanan yang maha esa. Tak boleh ketuhanan yang maha tak satu. Yang sesederhana ini kita bisa tidak tahu. Walau mungkin kita tetap berhusnuzan bahwa maksudnya baik, tapi kita jadi bodoh. Yang lalu-lalu dah saya sampaikan juga sama kita, antara Tuhan dan Allah. Tak boleh bilang Tuhan, bilang Allah. Coba bilang Allah banyak-banyak. Allah bilang Tuhan banyak-banyak yang jadi hantu. Kebodohan begini jalan terus. Tak masih ada mungkin? Masih? Subhanallah. Masih ada juga? Ya. Bilang Tuhan tak boleh. Masih? Iya. Ustadz juga. Kalau masyarakat itu jelas. Karena kan kita masyarakat kan dari ustadz. Iya. Coba lah. Ustadz bilang masyarakat. Enggak, yang pengalaman Nisan tadi. Tahu-tahu juga agamanya sih. Bilang ustadz tak sampai. Bilang masyarakat dah lewat. Gitu. Enggak, bilang bodoh dah lewat. Bilang pandai belum sampai. Ini yang namanya tanggung nih. Yang tanggung yang payah. Miskin bisa ngadapinnya. Kaya tahu kita, miskin dah lewat, kaya belum sampai. Tanggung nih susah. Kalau kue bantut. Dibilang mentah tidak. Bilang masak belum sampai. Bantut, dibuang. Sayang, cuman aja nih kasih ustad aja lah. Oh ustad. Ustad dapat yang bantu. Iya, kasih ustad. Sembahyang lagi wali. Itu. Facebook saya langsung di apanya di situ. Padahal itu akademisi yang ngomong tadi, bukan aja orang bilang. Masalah. Sembahyang ustad gitu. Sholat, ustad itu. Malam ya. Insyaallah rusak ini nih. Akademisi itu mana? Ada. Ya sekarang akademisi kan nggak jaminan. Nggak jaminan. Kan dia punya mulut. Iya. Sekarang ini dokter penganggur. Itu macam jalan ceritanya tuh. Dokter nganggur. Yang ianya orang tuanya resah, anaknya dokter, mudah-mudahan dapat kerja anak saya. Dokter tuh. Enggak dokter ada. Dokter nganggur. Ini orang tua, dokter punya anak, dokter. Dia bilang mudah-mudahan adalah anak saya dapat kerja. Coba itu. Kan? Saking kan sudah kacau balaunya sudah. Ada. Dia akademisi pun nggak jamin. Saya doktor dari luar negeri. Kalau cara agama Timur Tengah, kalau cara umum Eropa atau ke Amerika, kan begitu. Nggak jaminan. Orang di sana bolos saja dia. Sampai kemarin dia bawa gelar. Yang penting luar negeri. Ini nggak jaminan. Jadi hanya sesungguhnya Tuhanku itu Tuhan yang esa, bukan Tuhanku itu ya, Tuhan kamu. Karena ilah hukum. Tak ada pun dalil, akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyat esa. Maka karena bahwasan jikalau tiada ia bersifat dengan sifat wahdaniyat esa, itu niscaya adalah dia lebih dari satu. Bisa dua atau lebih. Maka jikalau ada ia dua, niscaya tiada diperoleh ada sekalian alam ini. Kalau ada dua Tuhan, Pak, alam pasti nggak ada. Ringkasnya sebelum saya baca, Tuhan yang satu ingin hujan, Tuhan yang satu ingin tak hujan. Kalau cara malam, kalau siang panas. Lantas orang bertekak. Ya, awak bingung, mana nih woi, hujan enggak? Kata awak. Kalau hujan pakai payung, kalau enggak kami beli es. Kan jelas. Enggak tentu juga. Itu kalau berbeda pendapat antara dua Tuhan. Kalau sepakat pun enggak jadi juga. Mengindikasikan tidak punya kuasa. Kalau punya kuasa ngapa dia musyawarah? Kan? Satu. Yang kedua, alam pasti nggak ada. Karena macam tadi lah, mau hujan apa enggak? Kan nggak ada. Mau ciptakan manusia apa enggak? Yang satu bilang enggak, satu ciptakan, satu enggak. Kan nggak ada. Padahal kenyataannya sudah ada. Ini ya terus nih. Saya ceritakan secara mudah seperti ini. Jadi mustahil dua Tuhan. Ya.
Karena telah tetaplah ia Tuhan itu, kalau ada dua, lemah kedua Allah itu. Lemah dua-duanya. Mengapa lemah? Karena Tuhan dua itu ada kalanya mupakat keduanya atau bersalahan. Bersalahan itu berselisih. Cara kita bertekak keduanya. Tengok. Maka mupakat keduanya itu menjadikan ini, niscaya tetaplah menunjukkan lemahnya saja. Niscaya tiadalah jadi alam ini. Kalaupun sepakat itu menunjukkan lemah. Maka lemah yang seorang itu niscaya adalah ia yang seorang lagi itu lemah juga. Karena sama-sama Tuhan. Yang satu lemah berarti yang satu lemah. Kalau yang satu lemah itu kuat berarti Tuhan memang satu. Kan begitu. Karena ia Tuhan yang satu itu sepertinya juga sama lemah keduanya itu. Maka tiap-tiap yang lemah itu tiada boleh menjadikan sesuatu juga pun. Berarti maka bukanlah ia Tuhan, karena tiada kuasa mengadakan suatu dan tiada kuasa meniadakan atau menidakkan suatu. Atau mengadakan yang seorang itu akan yang sudah diadakan oleh seorang yang lainnya. Itu pun mustahil juga lah. Tuhan yang satu dah buat ini, aku buat kayak gitu juga lah. Kau duplikasi kau katanya, ini pelanggaran hak cipta nih, kan? Yang satu. Jadi ya kita nggak bisa terima. Cuma orang mengatakan ada Tuhan lebih dari satu, itu nama fikiran. Kita kan tak kuasa. Kita hanya mampu menyampaikan. Niscaya tetaplah mengadakan yang sudah. Kalau sudah ada, diadakan lagi. Maka tiadalah faedahnya lagi. Maka bukanlah ia Tuhan yang keduanya itu. Keduanya bukan Tuhan lah. Mupakat bukan Tuhan, bertekak pun bukan Tuhan. Bertekak tidak, mupakat tidaklah, kau jangan duluan jadikan, habis itu aku. Ini kan bukan juga, karena artinya mengadakan yang sudah ada. Itulah namanya tahsilul hasil. Kita buang garam ke laut, nggak baik. Itu tahsilul hasil. Atau kita hidupkan lampu di siang hari, nggak baik. Kan? Itu kalau sepakat. Maka jikalau bersalahan keduanya itu menjadikan alam ini, niscaya ada kalanya boleh berlaku kehendak keduanya dan kuasa keduanya. Macam mana jalan ceritanya boleh berlaku? Maka jikalau boleh berlaku kehendak keduanya, niscaya bolehlah berhimpun dua yang berlawanan. Kata kita, bisa dua-dua. Okey, berarti dua yang berlawanan menjadi satu. Gini ceritanya. Seperti gerak berhimpun dengan diam pada jirim yang satu. Jirim benda. Okey. Sama-sama kuasa. Sama-sama bisa menjadikan. Satu menjadikan gerak, satu menjadikan diam pada detik yang sama, pada benda yang sama. Logika mengatakan nggak bisa. Fakta pun mengajarkan nggak bisa. Benda kalau tak diam, bergerak. Enggak, ini diam sekaligus gerak. Awak pun heran, entah macam mana awak bisa kayak gitu. Padahal awak bodoh, tapi kok pintar juga awak. Nggak ada. Pintar-pintar. Bodoh-bodoh. Pin bot tuh nggak ada. Pintar-pintar bodoh. Apalagi bodat nggak ada. Bodoh kuadrat. Ya. Saya pintar. Sampaikan pintarmu sama orang yang bodoh. Saya bodoh. Cari orang yang pintar. Oh gitu. Jadi kalau pintar, apa tanggung jawab? Sampaikan. Kalau bodoh, apa tanggung jawab? Belajar. Mengajar tidak? Belajar tidak? Apa nih? Coba dah. Dibilang bodoh tak mau, bilang pandai pun malu. Coba dah. Bang, tolonglah Pak, tolong isi pengajian sini. Belum sampai lagi awak ini. Bodoh kali abang ya. Enak aja kau bilang aku bodoh. Ya, tadi disuruh minta mengisi pengajian, nggak mau. Dibilang bodoh, nggak mau. Coba dah. Macam mana catatannya nih? Jadi logika kita jelas. Tuhan yang satu jadikan gerak pada satu waktu di benda yang itu, Tuhan yang satu jadikan diam pada detik yang sama di benda yang sama. Fakta mengajarkan ini satu yang mustahil. Oke? Karena seorang itu mengadakan bergerak dan yang seorang lagi Tuhan itu mengadakan diam. Boleh pula berlaku kehendak keduanya dan kuasa keduanya. Tak mungkin itu. Atau yang seorang itu meniadakan gerak dan seorang lagi meniadakan diam pada jirim yang satu itu.
Kau mau jadikan dia bergerak ya, aku jadikan dia diam. Aku jadikan dia bergerak. Aku jadikan dia diam. Kan makanya kesana tidak rugilah, lebay. Kan lebay gitu. Diundang kenduri. Ingat? Cerita lebay undang kenduri. Ke hulu kepala kambing, ke hili kepala sapi. Kayuhlah perahu ke hulu. Lumayan nih, dingin-dingin kambing hangat awak. Sedang kayu kecil. Enak yang besar. Kayu ke hilir. Besar nih, sedap. Tapi kurang hangat ke badan. Sana begitu. Bulak balik pas ke hulu. Ya, ngapa kalian? Udah pulang. Ya, acara itu habis dah. Tak dapat lagi dia kepala kambing tadi. Kayu ke hilir. Pun orang dah pulang juga. Jumpa di tepi. Kesudahan. Kambing tak dapat. Sapi tak dapat. Itu lebay malang. Itu cerita lebay malang. Ini pun sama. Dijadikan gerak oleh Tuhan yang satu. Dijadikan diam oleh Tuhan yang satu. Pada detik yang sama. Atau kata Tuhan yang itu begini. Ya, tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Niscaya nafilah keduanya pada jirim yang satu itu, maka yaitu mustahil boleh berhimpun keduanya, dan mustahil pula boleh dan boleh pula nafi keduanya pada jirim yang satu. Itu juga satu yang mustahil. Benda bergerak sekaligus diam, mustahil. Benda tak bergerak tak diam, mustahil. Pada detik yang sama. Kalau gitu nyatalah wajib wahdaniyat bagi Allah Ta'ala itu. Maka itulah kenyataan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat nafsiyah. Wujud. Dah ya? Dan bersifat salbiyah itu. Dengan dalil naqli dan dalil akli. Seperti yang telah tersebut bicaranya itu. Nafsiyah sudah, cuma satu wujud. Itu yang setelah ilustratif kemarin saya ceritakan sama kita. Mampu kita memilah bulat dari bola. Mampu kita memilah manis dari gula. Tapi mampukah kita memilah ada dari zat, dari benda? Memilah. Tak bisa. Itu makanya disebut dia nafsiyah, menyatu atau mandiri. Mendiri. Kalau mandiri itu qiyamuh binafsi. Mendiri, menyatu. Kemudian salbiyah 6. Salbiyah 6 apa 5? Qidam, baqa, qiyamuh nafsi, mukhalafah lima nafsihi, wahda, niat. 5. Salbiyah ni 5. Apa salbiyah? Tidak. Salab. Sifat yang bangsa? Tidak. Qidam, tak ada awal. Baqa, tak ada akhir. Mukhalafah, tak ada sama. Qiyamuhu, tak perlu. Wahdaniyat, tak lebih dari 1. Tidak berbilang lah kalau kitab-kitab. Itu bangsa salbiyah, bangsa? Tidak. Sekarang masuk kita ma'ani ma'nawiyah. Kemudian daripada sudah diketahui akan wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat nafsiyah dan bersifat salbiyah, maka wajib pula ketahui akan wajib lagi nyata Allah Ta'ala itu bersifat dia dengan segala sifat ma'ani yang 7. Yaitu pertama kudrat, artinya kuasa sanggup mampu pada mengadakan segala sesuatu daripada segala yang mungkin, kunci mungkin. Dan kuasa pula ia pada meniadakan dia. Jadi kudrat mengadakan, meniadakan yang mungkin. Mungkin artinya apa saja selain Allah. Jadi yang mustahil tidak. Kalau ada pertanyaan orang, sanggup Allah menjadikan anaknya? Jangan cepat dijawab. Ada anak itu mungkin apa mustahil? Ada anak Allah itu mungkin apa mustahil? Mustahil. Baru kita ngaji tadi, yaitu wahdaniyat. Mustahil. Maka jangan bilang sanggup nggak Allah menjadikan anaknya. Sanggup, kata kita. Berarti ada anak Allah. Tak sanggup, kata kita. Berarti Allah lemah. Maka ada pertanyaan yang tidak perlu
jawab, tapi kita asik jawab aja. Ya. Sanggup nggak Allah menjadikan anaknya? Itu satu yang mustahil, kata kita. Maka itu bukan lokus atau tempat kerja kudrat. Kudrat kerjanya pada yang mungkin. Malam apa nih? Sanggup nggak Allah besok jadikan hari Kamis? Sanggup aja dah. Ya kayak mana? Ya kau yang mikirkannya, aku kan menjawab kau aja. Nah, titik. Saya ini mungkin aja semua. Apa yang susah itu? Maka jangan heran. Pohon bungkuk, pohon ruku, ada batu menangis. Yang hebatnya waktu batu tadi macam bertasbih. Ya udah, biasa aja. Awan lapas Allah. Awan berangka sekian, biasa aja dah tuh. Habis pemilu awannya tak berangka-angka lagi. Awannya paham. Karena yang mau dipilih ini waliullah. Ya. Gitu nggak San? Kalau kita udah ngaji tauhid, apa yang masalah situ? Ya udah. Sampai alam pun menangis waktu Ustadz itu meninggal. Mendung awak tengok. Dekat kami terang kali, kata awak. Tak mendung. Kau tuh lah orang sedih gini, sentimen aja kau memang. Ya, pada kami ada, memang terang. Panas sekali pun, kata awak. Itulah ketika nalar tidak digunakan, tidak dimainkan, tidak dimanfaatkan. Jadi kudrat Allah itu dia pada yang mungkin. Ya mungkin saja. Ya. Nah, ini ngaji rame, belakangan sepi. Habis itu rame lagi. Ya udah biasa aja gitu. Nah, masalahnya apa? Jadi kudrat bekerja pada yang mungkin, bukan pada yang mustahil, bukan pada yang wajib. Allah tidak diadakan, dia ada dengan sendirinya. Lawannya lemah, yaitu tiada kuasa. Nah, itulah nomor 1 sifat ma'ani. Yang kedua, iradat, artinya menghendaki, pada menentukan setengah yang harus pada segala yang mungkin. Apa maksudnya menentukan setengah yang harus pada yang mungkin? Benda yang mungkin ini bisa ada, bisa tiada. Ya? Bisa ada, bisa tiada. Oke. Setengah maksudnya sebagian. Misal kata, Allah mau ciptakan ini hujan. Maka Allah akan tentukan setengah atau sebahagian yang harus pada hujan tadi. Menentukan. Ya. Itulah kerja daripada iradat. Dengan iradat ditentukan dulu sebelum hujan diadakan. Kapan dia ada? Di mana dia ada? Berapa lama dia ada? Berapa besar bulir airnya? Berapa jumlah debit airnya? Dan seterusnya. Itu ditentukan oleh iradat. Setelah ditentukan oleh iradat baru diadakan. Diadakan pakai kudrat. Sebelum diadakan oleh kudrat ditentukan oleh iradat. Maka disebut tadi menentukan setengah yang harus, yang boleh pada segala yang mungkin. Jadi segala yang tercipta ini adalah koordinasi antara kudrat dengan iradat yang dikoordinir oleh ilmu. Ilmu tahu. Jadi kerjasama tuh tripartit antara ilmu, kudrat dan iradat. Dah, apa makna kudrat? Adapun makna kudrat Allah Ta'ala itulah adalah sifatun yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa idamuhu ala wifqil iradah. Itu dia. Ya. Mudahnya bahasa Melayunya, kudrat adalah sifat yang mudah dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mudah dengan dia menidakkan yang mungkin itu. Atas mufakat ia kudrat akan iradat. Nah, ini dia. Jadi kudrat, dengan kudrat Allah adakan, Allah tiadakan, bersesuaian dengan iradat. Apa pula iradat? Ya.
Adapun arti mudah mengadakan yang mungkin itu apa? Adapun artinya mudah mengadakan mungkin itu ikhrajul mumkini minal adami ilal wujudi. Artinya mengeluarkan mungkin daripada tidak kepada ada. Daripada tidak kepada ada. Ya, mengadakan mungkin artinya dari tidak kepada ada. Adapun arti mudah meniadakan itu an yasira syai'un mawjudun adaman. Artinya bahwa menjadikan kudrat itu akan suatu yang ada itu akan tidak ada. Dari tiada ke ada, dari ada ke tiada. Itu kerja kudrat. Ya. Tadi ada hujan? Tiada. Sekarang ada. Tadi ada, sekarang hujannya adanya rintik. Boleh jadi sebentar lagi tiada hujan atau lebat. Atau setelah lebat rintik lagi atau tiada. Begitulah terus ada dan tiada. Itu kudrat Allah. Yang bilang nggak mungkin. Yang semua mungkin. Apa saja mungkin. Kau jualan apa kau? Jual es. Kapan kau jualan? Aku jualan malam. Jam berapa? Jam 1 mulai buka aku jual es. Di mana kau jualan? Kuburan. Laku. Pakai dulu ilmu tauhid. Mungkin enggak nih? Ya mungkin itu dah. Perkara mau dipraktekkan kita enggak tanggung jawab. Kan mungkin saja. Perkara mungkin. Tapi syariatnya mungkin tuh? Tidak. Syariatnya tidak. Namun uruf bisa mengalami perubahan. Karena sekarang orang pesta nikah pun di atas kuburan. Bekibot lagi. Atas kuburan tadi. Lagi. Anda tuh. Ya. Jadi maksud saya gini. Jangan goncang iman kita atas situasi yang terjadi. Sebab ini semuanya mungkin. Hebat ilmu dia. Apa? Hujan-hujan awak basah dia enggak. Mungkin. Dia pakai payung atau dia pakai mantel atau dia pakai doa. Dan Tuhan meridhoi dengan doa itu. Ya udah. Masalahnya. Datang awak kena tahu gitu, datang ke rumahnya minta air. Ya lah udah nih dah. Minta air. Doakan dulu Tuhan kata awak, kan? Minta air. Nanti bila aja dah. Amalan itu. Maksudnya? Amalan supaya enggak basah. Tanya Nabi Muhammad dulu. Ada enggak amalannya supaya enggak basah? Tanya Nabi Muhammad. Maknanya rujuk ke hadis. Kalau enggak ada jangan buat. Amalan tak basah. Pembagian dia. Itu cerita kemarin. Yang antar semantan waktu itu hujan deras. Berhenti kita Tuhan kata mereka. Kau usah terus saja. Itu tak basah. Apa susahnya? Orang di antara butir-butir hujan itu ada interval jarak. Nggak ada yang susah tuh. Apa yang susah difahami dari situ? Jadi antara butir hujan ada jarak. Antara jarak kita pun sebetulnya ngalamin itu. Kita, makanya pernah kita nggak basah, cuma nggak sadar. Apalagi bonceng. Pas kita nggak basah, kita satu nggak sadar. Dua, kita heran. Nggak basah nih ya. Itu. Apa masalah? Tapi tadi dikasih amalannya kalau supaya nggak basah. Di doa kursi itu kali baca 71 kali. 71 itu tidak berhenti ya. Iya, Amalan-amalan ini rujuk kepada Rasulullah. Jangan pada yang lain. Ini mau hati-hati nih. Makin ke belakang nih makin orang heboh. Supaya dapat duit banyak amal ini. Udah, rezeki mengalir deras.
Amalkan ini. Selawat ini. Baca ini supaya anak pintar baca ini. Ini tak usah sekolah, yang penting baca ini aja dah. Hah? Nah itulah. Ya, mau hati-hati. Oke, jadi kudrat mengadakan mungkin. Ya, dari tiada kepada ada. Yang ada bisa ditiadakan. Sekarang iradat. Adapun makna iradat Allah Ta'ala itu sifat ya ta'tabiyah takhsisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaihi. Artinya iradat adalah sifat yang mudah dengan dia menentukan mungkin itu dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu. Artinya iradat menentukan, kudrat mengadakan. Misal didesain. Jadi iradat itu mendesain. Didesainlah bahwa bulir hujan sebesar ini. Maka kudrat mengadakan sebesar itu dan seterusnya. Jadi semuanya iradat Allah Ta'ala. Tak ada yang aneh-aneh. Ya. Ya. Apa ini? Mana dia ini? Jadi artinya sifat yang mudah dengan dia mungkin itu dengan setengah barang yang harus atas mungkin itu. Adapun yang harus atas mungkin itu biasanya dua yang berlawanan. Ya. Dua yang berlawanan. Harus mensalah satunya, harus mensalah suatu. Dua yang berlawanan harus mensalah suatu. Artinya satulah antara dua. Mustahil berhimpun keduanya. Misal kata itu bergerak dengan diam. Bergerak dan diam. Harus salah satunya. Kalau tak bergerak, diam. Ini enggak, benda itu bergerak, benda itu diam. Ini yang ceritanya tak mungkin ya. Ada dengan tiada, atas dengan bawah, kiri dengan kanan, hadapan dengan belakang, kecil besar, tebal tipis, panjang pendek, jauh dekat atau lainnya lah. Itu ditentukan oleh iradat. Ya. Maka harus atas mungkin itu kedua. Dan harus atas mungkin itu kedua. Apa maksudnya? Satu antara dua, bukan kedua sekaligus. Dan yang ditentukan, maksudnya gini, harus atas mungkin itu kedua. Artinya kalau tak bergerak, ya diam. Kalau tidak dekat, ya jauh. Tetapi, dan yang ditentukan oleh iradat Allah itu salah satu, tiada keduanya. Yang ditentukan oleh iradat adalah salah satu, bukan sekaligus keduanya. Namun secara teori kita bilang harus keduanya. Artinya sebuah benda harus diam atau harus bergerak. Namun yang diwujudkan bukan sekaligus pada satu benda pada waktu yang sama, melainkan salah satu antara keduanya. Menjadi mustahil boleh berhimpun keduanya pada jirim yang satu. Maka jikalau ditentukan oleh iradat Allah Ta'ala itu keduanya sekaligus pada jirim yang satu, itu mustahil. Tidak diperoleh sama sekali. Maka manakala tiada ditentukan oleh iradat, niscaya tiadalah diadakan oleh kudrat. Iradat enggak menentukan, kudrat enggak mengadakan. Desain tak ada, maka bangunan pun tak ada. Macam mana pun masih ada desain. Bahwa ditulis atau tidak itu nanti dulu. Para pekerja itu mesti ada rancangan dalam fikiran dia. Ya. Karena ta'aluknya itu kudrat, mupakatnya akan ta'aluk iradat. Ta'aluk kudrat pada mungkin, ta'aluk iradat pun pada mungkin. Ta'aluk kudrat mengadakan, meniadakan, ta'aluk iradat menentukan. Ta'aluk tugas. Ya. Adapun ta'aluk kudrat iradat itu kepada segala mungkinat jua yang mungkin. Yakni kepada segala yang harus jua. Tiada ta'aluk keduanya kepada segala yang wajib. Bukan wajib itu ya. Yang wajib. Yaitu zat Allah Ta'ala. Tidak. Dan segala sifat Allah tidak. Jadi kudrat iradat tidak ta'aluk kepada yang wajib. Dan tiada pula kepada segala yang mustahil. Yaitu segala lawan sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala kudrat iradat pada yang mungkin. Kerana itu jagalah iman kita. Jangan aneh-aneh kali.
Ya. Hebat tuan itu. Ada amalan itu. Dia kalau sembahyang zuhur ke Mekah. Ada amalannya. Mentanggung. Abang yakin lah. Kita katalah zuhur pukul berapa jarak sekarang? Mudahnya hitung 12 lah. Zuhur jam 12. Berapa jarak waktu? Mana lebih dulu, sini atau Mekah? Sini. Berarti kalau sini jam 12, Mekah jam 8 apa? Pagi siang? Pagi. Jadi ke sini jam 12 siang, Mekah jam 8. Jadi zuhur dia tidak di Medan. Jadi kalau pas zuhur itu ada amalan dia itu, sembahyang dia ke Mekah, nanti habis baru sini. Kita tanya, kita katalah, di Mekah jam 8 pagi sembahyang apa? Jadi kok nggak percaya? Bukan nggak percaya. Sini jam 12 zuhur, Mekah jam 8. Sampai dia sana salat duha. Tadi zuhur. Salat duha. Saya dulu. Habis zuhur di sana baru datang sini. Allah. Masyhur enggak cerita nih? Masyhur ini cerita nih. Mana-mana cerita. Dengan nalar tak pakai. Rupanya di Mekah hari Kamis. Cemana? Kan jadi lah. Ini ada amalan nih. Kita bukan ragu amalan, cemana? Nanya aja. Tidak ada gugat-gugat, nanya. Jadi zuhur sini jam 12, dia ke sana dengan doanya, dengan zikirnya sampai dia ke Mekah. Oke, sembahyang dia zuhur di sana, sedang ke sana jam 8 pagi, masih duha. Sembahyang apa? Yo, ini kan alam ini bisa dilipat Allah untuk wali-wali. Kalau gitu ceritanya, ngapa wali kau tu tak mau dia mati dulu? Dan nengok ke alam tu, habis tu datang balik, kan bisa, kata kita. Kau menghina wali kau ya. Kemarin wali baru ku tepuk, kata kita. Wali murid. Hentiko kali dia sampai nyerbu-nyerbu ke sekolah kami. Awak tak mau manggil polisi. Cukup awak ajalah nepuk dia. Baru ku tepuk lagi wali. Maksud saya, rujuklah agama ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujuklah. Jangan buat yang aneh-aneh. Ya? Mau laris dagangan? Apa? 1.000 dinar. Panjang pula tu wali. Tak ada loh. Saya faham ni. Dah? Adapun segala mungkinat. Saya tanya kita, teruskan apa sudahi? Kitanya ni. Cukup? Dah. Kalau mau diteruskan bisa. Yang mungkin ni nanti terbagi 4. Ini akan datang. Kalau mau diteruskan, teruskan, tak masalah. Kalau mau sampai sini, sampai sini. Sampai sini? Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.